Saya dipersulit merawat orang tua sampai akhirnya tertolong, akhirnya orang tua saya meninggal. Bukan dipindahin aja Pak, bantuan dari Melapor ke Polres dari KKP. Saya dipaksa harus menikahi wanita pribumi. Leher saya dipiting oleh senior saya. Dan saya akhirnya memang saya nikahi. Dan saya berusaha. Tahun 2002, itu anak saya usia baru 2 bulan setengah lah, 2 bulan 3 bulan lah. Saya diserang sama preman daerah setempat di halaman rumah mertua. Saya nggak kenal. Nah, kemudian ini tahun 2007-nya pun baru saya laporkan ke Polsek Geger Bitung. Saya punya anak usia 3 tahun dan waktu itu tepatnya saya baru saja 3 hari saya menerima kelulusan PNS. Karena apa, waktu itu ada peristiwa saya itu dilaporkan ke Pemda Kabupaten Sukabumi, lalu Pemda Kabupaten Sukabumi memvonis saya bahwa saya itu nggak baik terhadap istri dan mertua. Dan waktu itu saya diancam lalu diberi hukuman bertahun-tahun dari Pemda Kabupaten Sukabumi. Waktu itu memang saya sudah dicekal untuk tidak ikut testing, ya, tidak boleh ikut testing. Dan saya berjuang ke Jakarta karena saya tidak diizinkan untuk ikut testing. Lalu saya dapat nomor testing dan diizinkan dapat dari pusat di Jakarta. Dan kebetulan yang lulus itu saya sendiri waktu itu. Nah, ketika apakah karena itu kebencian karena saya lulus sendiri, mereka sudah berusaha mencekal saya untuk tidak ikut testing. Akhirnya ternyata saya sendiri yang lulus sendiri. Nah, apakah karena kebencian itu juga? Saya nggak tahu. Tuh, tahun 2005 pernah kejadian lagi tindak kekerasan. Ketika itu saya baru saja pulang dari kantor, maghrib nyampe di rumah. Tiba-tiba ketika saya masuk ke dalam rumah, ada suara ledakan. Langsung buru-buru saya masuk ke rumah, saya lihat anak saya berdiri di pintu kamar dan pandangannya kosong, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bergerak kayak patung. Saya lihat di kakinya itu ada batu. Lalu saya lihat di jendela kamar itu, ternyata jendela kamar saya itu pecah. Mungkin itu ya, jelas itu karena lemparan batu dan batunya jatuh ke kaki anak saya. Subhanallah, saya nggak tahu apa yang terbayang waktu itu. Dan ini saya laporkan ke Polsek Geger Bitung. Kok Polsek Geger Bitung malah melimpahkan ke Polseknya Lindung. Lalu saya laporkanlah di sana yang nerima Pak Sudiro. Diterima sama dia, kemudian batu lemparan itu dipegang sama dia. Saya jadi tanda tanya, ada apa ini, kenapa kok dipegang? Ya udah, tapi biasa saya buanglah kecurigaan itu. Lalu seminggu kemudian saya tanyakan, tidak ada proses. 2 minggu kemudian saya tanyakan, jadi dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, akhirnya dari tahun ke tahun tidak ada proses penyelidikan tentang pelemparan rumah saya itu. Kejadian lagi kekerasan yang selanjutnya, yaitu tahun 2009. Saya di situ dalam keadaan sakit, diimpus di rumah sakit. Saya disuruh melaksanakan tugas untuk mencairkan dana, mencairkan uang. Sehingga tangan saya ini sambil menahan pedih, saya terus melakukan pekerjaan itu untuk mencairkan uang, menghitung menggunakan komputer, kalkulator, kemudian menulis segala macam lah, dan sambil menahan sakit begitu. Ini kan penyiksaan. Beberapa tahun kemudian saya mendapatkan tindak kekerasan lagi. Saya dituduh oleh seorang kabit ketenagaan BP4K Kabupaten Sukabumi, namanya Dr. Andes Utut Jelani. Dan tahun sebelumnya itu dia pernah memotong uang untuk konsumsi pelatihan petugas. Waktu itu saya mengelola, dipotong sama dia, dan saya menggantikan uang saya pribadi akhirnya waktu itu. Dan kemudian kejadian lagi, saya malah yang dituduh, dimaki-maki di depan teman-teman di kantor, di ruang kantor. Padahal kesalahan itu dia sendiri yang melakukannya, tapi yang saya yang dimarahinya. Dan dia membawa nama-nama adiknya ada seorang preman. Saya nggak tahu, ini kan berarti tindak kekerasan. Ya. 2 bulan kemudian, rumah saya didatangi 2 tamu berbadan besar jam 10 malam. Alasannya apa? Mau berminat mau beli rumah saya. Dan dia memeriksa rumah saya. Saya was-was waktu itu. Itu tepatnya bulan 11 2011. Ya. Dengan waktu tuduhan itu yang saya dimaki-maki itu bulan 9 2011. Kemudian tahun 2012 bulan Maret itu datang lagi preman 3 orang jam 10 malam juga. Alasan yang sama, itu berminat untuk membeli rumah saya dan dia periksa rumah saya. Hukum tentang kasus yang menimpa saya selama bertahun-tahun, yang malah berdampak kepada kedua orang tua saya
nyawanya jadi korban, tidak tertolong. Dan beliau waktu itu sedang sakit, sudah uzur. Saya dipersulit merawat orang tua. Akhirnya orang tua saya, kedua orang tua saya tidak tertolong dan meninggal dunia. Ini adalah pembulian sadis yang sangat sadis. Saya sampai mati gak terima masalah kasus ini. Kemudian ada lagi kejadian tindak kekerasan, yaitu saya diancam mau dibunuh. Ancaman pembunuhan itu justru terjadi di ruang inspektorat Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada lagi ancaman premanisme di kantor tempat saya bekerja sehari-hari, yaitu di BPP atau BP3K Geger Bitung, ancaman premanisme. Dan di situ juga saya mendapat terancam diracuni. Tindak kekerasan ini terus saja ada saja. Banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan. Dan kemudian belakangan ini kejadian lagi tindakan kekerasan terhadap saya seminggu yang lalu, yaitu ini mobil saya ini dibobok. Ini kejadiannya ini di Ciranjang, di daerah Cianjur, ya. Kejadiannya pada setelah habis sholat maghrib. Waktu itu saya mau makan, mobil saya parkir agak jauh dari rumah makan karena banyak mobil yang parkir. Nah, coba perhatikan itu kaca besar sampai ke sana. Ini. Nah. Kejadian ini udah saya laporkan ke Polsek Kecamatan Ciranjang. Yang saya herankan itu ini tahun tua, tahun 96. Di belakang mobil saya itu ada tahun yang 2018, 2017, bahkan ada yang lainnya berbaris di situ. Yang heran kenapa? Kok mobil tua ini yang jadi target itu sasaran untuk dibobok, sedangkan mobil yang baru-baru tahun 2018 itu hanya berjarak 10 meter dengan mobil saya, nggak diapa-apain, tapi mobil saya yang dihancurkan. Beginilah keadaan saya, kondisinya, di mana dalam melaksanakan tugas sehari-hari sejak tahun pertengahan 2002 ya, sampai tahun 2019 bulan Januari, saya melaksanakan tugas selalu membawa ini dan ditutupi dengan jaket hitam ini. Namun bulan Februari tahun 2019 saya ada kebijakan lain dan saya sempat mengalami kembali depresi, lalu terjatuh. Kemudian akibat terjatuh itu sempat tulang kelingking saya retak, sampai saat ini masih cedera. Dan sebelumnya tahun 2012 saya pernah jatuh dalam keadaan depresi, di mana tulang belakang saya cedera. Keadaan cedera tulang belakang maupun tulang kelingking kaki saya ini, cedera ini, sampai saat ini masih terasa. Kadang-kadang kambuh, kadang-kadang enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat 22/4/22. Aku melakukan orasi kembali sesuai dengan aturan, ada izin dari Polda Metro Jaya. Dan pada kesempatan ini aku dipertemukan dengan Kepala Humas DPR RI, dan di sana di dalam ruangan tersebut kita berdialog, berdiskusi, namun sayang anggota dewan tidak ada, sedang reses sampai tanggal 16 Mei. Nuhun ya, Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, malam ini saya berada di Jalan Raya Ciranjang depan PGRI, di mana mobil saya ban bagian belakang sebelah kiri terlepas, ya, terlepas dan bautnya itu tidak ada satupun. Sementara besok saya akan diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya, Propam Polda Jawa Barat, ya. Saya mau diminta keterangan, ya, terkait pengaduan saya ke Propam Mabes Polri.
kemungkinan saya hadir ke Propam Polda Jabar agak terlambat karena dalam keadaan seperti ini di mana mobil saya bannya terlepas. Sekarang ini jam berapa? Jam 12 ya, jam 12 malam. 12 lewat. Jam 12 lewat ya. Dan sekarang ini kita mobil berada di tengah jalan ini. Bukan di pinggir jalan tapi tengah jalan. Mobil. Bannya terlepas ini. Untung saja saya kecepatannya tidak terlalu cepat, agak lambat karena udah malam. Ya mohon doanya ya. Semoga kami selamat sampai ke tempat, sampai pulang kembali tanpa ada hambatan ya. Terima kasih doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.